Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Edi Syaputra, M. Raihan Zaupa, M. Lutfianur, M. Rizky Albasri, dan saya sendiri Hairul Akbar. Di sini kami akan memaparkan materi tentang jaringan tema di mata kuliah pembelajaran tematik dengan dosen pengampu Ibu Hajar Rabiah MPD. Sebelumnya, mari kita simak video berikut. Oke, baik. Jadi materi yang pertama ada menetapkan jaringan tema. 1. Hakikat jaringan tema. Membuat jaringan tema merupakan bagian integral dari model pembelajaran terpadu yang banyak digunakan dewasa ini. Lebih spesifik lagi, pembuatan jaringan tema merupakan implementasi dari penerapan pembelajaran terpadu model WIBET. Pembelajaran terpadu model WIBET adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema dapat ditentukan dengan negosiasi guru dan siswa, tetapi dapat pula diskusi sesama guru. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi. Selanjutnya ada kelebihan jaringan tema yang mengikuti model pembelajaran terpadu milik Weber adalah yang A, ada penyeleksian atau penentuan tema sesuai minat akan memotivasi siswa-siswi untuk belajar. Yang B, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Yang C, memudahkan perencanaan. Dan yang D, pendekatan tematik dapat memotivasi siswa-siswi. Yang terakhir E, memberikan kemudahan bagi siswa-siswi dalam melihat kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Yang selanjutnya ada kekurangan jaringan tema model pembelajaran terpadu Weber adalah yang A, sulit dalam menyeleksi tema. Yang B, cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal. Yang C, dalam pembelajaran guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Dan yang terakhir ada D, menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Penentuan pengalaman belajar. Pengalaman belajar merupakan kegiatan mental dan fisik yang dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan sumber belajar melalui pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan mengaktifkan siswa dan siswi. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai siswa dan siswi. Rumusan pengalaman belajar juga mencerminkan pengelolaan pengalaman siswa dan siswi. Strategi pembelajaran merupakan prosedur umum kegiatan pembelajaran tematik yang akan dilaksanakan, baik yang menyangkut kegiatan tatap muka maupun pengalaman belajar non-tatap muka. C. Penentuan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar. Alokasi waktu perlu diperhatikan pada tahap pengembangan silabus, yaitu untuk memperkirakan jumlah jam pembelajaran yang diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik. Guru harus mampu memperkirakan berapa lama siswa dapat mempelajari materi pembelajaran yang telah ditentukan. D. Menentukan media atau sumber pembelajaran. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penulisan buku sumber harus sesuai kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD, serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. E.
Penentuan jenis penilaian. Model penilaian yang dikembangkan mencakup prosedur yang digunakan, jenis dan bentuk penilaian, serta alat evaluasi yang digunakan. Model penilaian ini disesuaikan dengan penilaian berbasis kelas pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Objek penilaian mencakup penilaian terhadap prosedur dan hasil belajar peserta didik. Untuk mencapai keberhasilan peserta didik diperlukan penilaian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian, yaitu 1. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. 2. Penilaian menggunakan acuan kriteria. Yang ketiga, sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Yang D, hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Yang kelima, sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. 2. Penyusunan RPP. 1. Pengertian dan komponen RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri dari satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Through eksperimen desain, dasar perlunya perencanaan pembelajaran. Perlunya perencanaan pembelajaran sebagaimana disebutkan di atas, dimaksudkan agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Upaya perbaikan pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi sebagai berikut. Pertama, perbaikan kualitas pembelajaran. Kedua, pembelajaran dirancang dengan pendekatan sistem. Ketiga, desain pembelajaran mengacu pada bagaimana seseorang belajar. Desain pembelajaran harus diajukan pada tujuan. Dan yang terakhir, desain pembelajaran diarahkan pada kemudahan belajar. Ya, selanjutnya 3. Teknik pembuatan jaringan tema. Pembuatan jaringan tema melalui beberapa tahapan yang harus dilalui. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tentukan terlebih dahulu tema. Ada 2 cara diantaranya. Cara pertama, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat pada masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Cara kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan untuk menentukan tema tersebut. Guru dapat bekerja sama dengan siswa-siswi sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang kedua, menginventarisasi materi-materi yang masuk atau sesuai dengan tema yang telah ditentukan. 3. Mengelompokkan materi-materi yang sudah diinventarisasikan ke dalam rumpun mata pembelajaran masing-masing. 4. Menghubungkan materi-materi yang telah dikelompokkan dalam rumpun mata pelajaran dengan tema. 4. Kriteria jaringan tema yang baik, yaitu pertama, simpel jaringan tema dibuat untuk mempermudah penyusunan perencanaan pembelajaran secara keseluruhan. 2. Sinkron. Jaringan tema terdiri dari 2 komponen utama, yaitu tema pengikat dan materi-materi yang terkait dan bias masuk dalam cakupannya. 3. Logis. Materi yang dijaring memang betul-betul merupakan bagian dari tema. Yang keempat, mudah dipahami. Tema yang baik adalah tema yang mudah dipahami semua orang. Dan yang terakhir, terpadu tema dan materi-materi diikat oleh keamanan substansi yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi. Kesimpulan, membuat jaringan tema merupakan bagian integral dari model pembelajaran terpadu yang banyak digunakan dewasa ini. Lebih spesifik lagi, pembuatan jaringan tema merupakan implementasi dari penerapan pembelajaran terpadu model WIBED. Jaringan tema adalah pola hubungan antara tema tertentu dengan sub-sub pokok bahasa yang diambil dari berbagai bidang studi terkait. Kemudian bagaimana yang dikatakan dengan cara membuat tema, yaitu 1. Tentukan terlebih dahulu tema.
Ada dua cara, diantaranya cara pertama mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat pada masing-masing mata pelajaran, dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Cara kedua, menetapkan terdapat lebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan untuk menentukan tema tersebut. Guru dapat bekerja sama dengan siswa-siswi sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. 2. Menginventarisasi materi-materi yang masuk atau sesuai dengan tema yang telah ditentukan. 3. Mengelompokkan materi-materi yang sudah diinventorisir ke dalam rumpun mata pembelajaran masing-masing. Dan yang keempat, menghubungkan materi-materi yang telah dikelompokkan dalam rumpun mata pelajaran dengan tema.